Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Iman Nuriza dengan NIM 24091377062 dari kelas 2024 B. Nah, di sini saya akan melakukan praktik pengelolaan aset pribadi di rumah untuk mata kuliah kearsipan yang diampu oleh Ibu Nabila. Nah, dalam praktik ini saya menggunakan sistem penyimpanan arsip berdasarkan subjek. Nah, karena sistem ini memudahkan dalam pengelompokan dalam pencarian dokumen. Nah, pada kondisi awal ini, dokumen pribadi saya masih tercampur dan belum tersusun dengan rapi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menemukan dokumen tertentu saat saya membutuhkan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan seluruh dokumen pribadi yang ada di rumah. Nah, dokumen ini meliputi lebih dari 20 arsip seperti administrasi pribadi, pendidikan, keuangan, kesehatan, dan dokumen-dokumen lainnya. Nah, setelah saya klasifikasi, saya juga memberikan kode pada setiap dokumen untuk mempermudah pengelolaan. Contoh kode yang saya gunakan adalah AP untuk administrasi pribadi, PD untuk pendidikan, KN untuk keuangan, KF untuk kesehatan, LL untuk lain-lain. Setiap dokumen juga diberi nomor urut seperti AP01, AP02, AP03, dan seterusnya. Kemudian, saya menyiapkan map folder dan memberikan label sesuai dengan kategori arsip, seperti pada contoh yang telah saya sebutkan tadi. Setelah itu, dokumen saya susulan ke dalam map sesuai dengan kode dan kategori masing-masing. Penyusunan ini dilakukan secara urut berdasarkan dengan nomor agar lebih sistematis. Selanjutnya, saya mengidentifikasi arsip mana yang menjadi bagian dari arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif itu seperti dokumen yang masih sering saya gunakan, seperti KTP, kemudian dokumen-dokumen lainnya. Sedangkan arsip inaktif adalah dokumen yang sudah saya jarang gunakan, seperti nota-nota lama ataupun bukti-bukti pembayaran. Pada tahap penyusutan, saya memilih arsip inaktif untuk menentukan apakah arsip tersebut masih memiliki nilai guna atau tidak. Kemudian, dokumen yang sudah tidak memiliki nilai guna dimusnahkan dengan cara disobek ataupun digunting. Akan tetapi, di sini saya menggunakan cara disobek agar memudahkan untuk dimusnahkan. Namun, dokumen penting seperti ijazah ataupun identitas lainnya harus tetap disimpan dan tidak dimusnahkan. Hasil akhir menunjukkan bahwa arsip telah tersusun dengan rapi, terstruktur, dan mudah ditemukan kembali. Dengan sistem ini, pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan efisien. Saya memilih sistem penyimpanan arsip berdasarkan dengan subjek karena menurut saya sistem ini paling mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk pengelolaan arsip pribadi di rumah. Dengan sistem ini, dokumen dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya sehingga lebih terstruktur dan mudah dipahami.
Menurut saya, sistem ini cukup efektif untuk arsip pribadi karena memudahkan dalam pencarian dokumen berdasarkan dengan kategori. Selain itu, penyusunan arsip menjadi lebih rapi dan tidak tercampur antara satu jenis dokumen dengan yang lainnya. Kendala yang saya alami adalah pada tahap awal pengumpulan dan pengelompokan arsip, karena dokumen ini masih tercampur dan belum tersusun dengan baik. Selain itu, beberapa dokumen juga perlu disesuaikan kategorinya agar sesuai dengan sistem yang saya gunakan. Sistem ini masih efektif digunakan jika jumlah arsip bertambah. Namun, perlu penambahan media penyimpanan dan pengkodean agar lebih rinci, agar arsip tetap terorganisir dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan ketika kita mencari arsip yang ingin kita cari. Iya, saya akan menerapkan sistem ini dalam kehidupan sehari-hari karena terbukti membantu dalam menjaga kerapihan dan mempermudah pencarian arsip. Sistem ini juga menurut saya cukup sederhana sehingga dapat diterapkan secara konsisten di rumah masing-masing. Cukup sekian video praktik pengelolaan arsip di rumah untuk mata kuliah kearsipan. Apabila ada kesalahan dalam menyusun dan bertutur kata, mohon dimaafkan. Cukup dari saya. 谢谢，再见。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to go home. How can I crave a place I've never been? A place of infinite love and unbounded happiness. But everywhere I go, there I am. How can I be the problem and the solution all at once?